Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya lagi nunggu tempe musarapan, tempe digoreng, masih putih katanya. Sekarang jam 6 kurang 10 ya, waktu Indonesia bagian barat, waktu Parung. Jadi hidup ini, dalam hidup ini sebenarnya nyari apa sih? Kalau menurut saya ya ibtigho amardhoti lah, kalau di dalam Quran ya. Hidup itu ya untuk mencari keridhaan Allah, mencari supaya Allah itu ridho ya, terhadap apa yang kita pikirkan, apa yang kita tulis, apa yang kita ucapkan, atau apa yang kita perbuat ya. Bukan hidup itu menumpuk-numpuk kekayaan sehingga tampak itu sifat greedy, itu tamak ya, sampai orang itu gak kebahagiaan karena semua ingin kita kuasai. Dapat tak, Mi? Nah, ini sudah matang. Asin. Kenapa asin? Terima kasih. Ini sarapan saya. Sambal nasinya saya ambil sendiri, sama ini apa ini? Sambal kecap sama bawang mentah ya, Mi? Sama tomat, sama cabai. Terus sama makanan favorit saya, ya, tempe. Ini tempe dari Amerika ini, karena kedelainya impor dari Amerika. Kedelai aja impor. Kenapa impor? Ya karena dikasih izin impor sama penguasa, dan lebih enak impor. Kenapa? Karena untungnya cepet, dapat keuntungan per ton itu berapa, per kilo berapa, kali berapa ribu ton kan itu ya. Ya mumpung berkuasa mendingan impor, untungnya cepet. Siapa ya pedagang-pedagang itu ya, TST lah, tahu sama tahu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhirnya coba waktu dari tahun pertama 7 tahun yang lalu misalnya itu digalakkan ya, nanam kedelai sendiri rakyat itu, tentu sekarang menikmati hasilnya ya, nggak impor, rakyat makmur, petani makmur. Diteliti pakar-pakar, ahli biologi itu meneliti bagaimana menghasilkan Bismillahirrahmanirrahim, menghasilkan kedelai unggul. Kita katanya 1 hektar itu cuma 3,5 ton ya, 1 hektar kedelai menghasilkan 3,5 ton kedelai. Tapi kalau orang Amerika atau orang-orang negara maju itu sudah, petani-petaninya itu karena didukung oleh ilmu dan teknologi, itu bisa menghasilkan 10 ton ya, lebih produktif di lahan yang sama 1 hektar ya. Karena ada kemauan politik dari pemerintah untuk memajukan, mensejahterakan rakyatnya sendiri, petaninya sendiri. Tapi kalau petaninya nggak didukung dengan ilmu, nggak didukung dengan penelitian, nggak didukung dengan riset ya, paling 1,5 ton sampai 3 ton. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ya akhirnya tempenya impor, devisanya kegerus untuk bayar kedelai kan. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti minyak sawit itu, mana permainan kolaborasi, kolusi antara pengusaha dan penguasa, akhirnya minyak goreng bisa mahal untuk rakyatnya sendiri. Katanya kita
memiliki perkebunan sawit terbesar di dunia lah. Minyaknya naik, nggak turun-turun. Meskipun Pak Luhut sudah bekerja, katanya mau mengaudit dari hulu, dari berapa luas lahan yang dimiliki pengusaha-pengusaha perkebunan kelapa sawit itu ya. Tapi Pak Luhut sendiri punya kelapa sawit kan di Kalimantan Utara, kerjasama kongsi sama PT Wilmar Nabati Indonesia, yang komisarisnya itu ditangkap Kejaksaan Agung tuh, komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia yang kantornya di Singapura, kantor utamanya. Yang ditangkap itu namanya Master Parulian Tumanggor ya, komisaris dari PT Wilmar Nabati Indonesia ya. Indonesia apa internasional? Dua. Pak Luhut sendiri mau audit seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Yang pertama kata dalam sejarah di Indonesia, dia sendiri punya perkebunan kelapa sawit. Berarti ada konflik of interest tuh, konflik kepentingan kan. Kita lihat aja Pak Luhut bisa nggak menurunkan harga minyak goreng. Bisa nggak ngelawan kartel minyak goreng itu, benteng kokoh, benteng kukuh dari persekutuan pengusaha minyak goreng, menentukan harga, menentukan jalur-jalur distribusi, menentukan harga. Bisa nggak Pak Luhut dengan kekuasaan yang diberikan oleh Pak Jokowi itu melawan mereka? Saya nggak yakin. Empat, saya nggak yakin Pak Luhut bisa mengalahkan kartel minyak goreng. Nggak bisa. Lagi nggak live, rekaman aja. Ya, kali ini Pak Luhut nggak main-main, dia akan melawan bukan hanya pengusaha-pengusaha minyak goreng, pengusaha-pengusaha perkebunan minyak sawit, tapi Pak Luhut melawan dirinya sendiri. Apapun omongannya, harga minyak goreng bisa turun nggak, itu aja persoalannya. Terus bentar Pak Luhut sendiri pengusaha kelapa sawitnya. Nah, itulah namanya konflik kepentingan. Nggak mungkin dia bersikap keras terhadap teman-temannya sendiri di perkebunan kelapa sawit kan. Nah, kalau dia Pak Luhut bersikap seperti garang di mana? Garang di media terhadap kelakuan pengusaha minyak goreng atau pengusaha-pengusaha kelapa sawit, kelihatannya garang sebenarnya untuk konsumsi media aja, nggak sungguh-sungguh. Politisi kok dipercaya.
Politisi jangan gampang-gampang dipercaya. Sampai terbukti dia melakukan apa yang dia katakan. Kalau cuma janji-janji, ada penguasa yang kerjanya janji-janji. Sejak awal, sejak kampanye. Ada juga yang janji, saya akan timbul bersama rakyat, saya akan tenggelam bersama rakyat. Akhirnya dia timbul sendiri, masuk kekuasaan, dan rakyat ditinggalkan, tenggelam dalam kesusahan hidup sehari-hari. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Nasinya 2 sendok, tempenya 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.